Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanifah Salsabil Arahma dengan NIM 2248 dari kelas 6B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang teknologi bahan alam mengenai pemilihan dan penyiapan bahan dan ekstraksi bahan alam. Pemilihan bahan itu dilakukan yang pertama identifikasi. Dalam identifikasi tidak boleh salah dalam pemilihan spesies, harus sesuai dengan tujuan penelitian yang kita inginkan. Yang kedua itu seleksi. Yang diseleksi adalah usia atau umur tanaman, bagian tubuh atau bagian tumbuhan yang akan digunakan, dan lokasi serta musim. Selanjutnya pemilihan bahan. Dalam pemilihan bahan itu ada faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan. Yang pertama itu musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, kondisi tanah, seperti pH, alkalinitas, keberadaan senyawa makro, mikro, dan mineral lainnya, serta mikroorganisme. Pertimbangan dalam penentuan jenis bahan itu ada pengalaman penggunaan turun-temurun atau empiris, serta pengujian atau screening yang sudah berdasarkan jurnal. Penyiapan bahan yang pertama itu dilakukan pemanenan. Lebih baik melakukan pemanenan langsung dan panen dilakukan pada pagi hari atau sore hari untuk menjaga kesegaran dari tanaman. Yang kedua itu sumber bahan baku, ada biota yang hidup liar atau tumbuh secara alamiah dan hasil budidaya. Jenis-jenis bahan baku ada tanaman segar seperti daging buah, jus, uh, juice obtained not by expression seperti aloe, opium, gam arab. Selanjutnya ada artificial juice seperti akar manis, ada sirup seperti blackcurrant syrup, raspberry syrup, dan cherry syrup. Selanjutnya ada bir. Yang kedua itu bentuk simplisia. Cara mendapatkan simplisia itu ada infus, dekok, macerat, tincture, ekstrak, vinegar, dan oily drugs. Tahapan memperoleh simplisia. Yang pertama pengumpulan atau bagaimana dan kapan dan cara mengumpulkan tanamannya. Yang kedua itu sortasi. Selanjutnya pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pemeriksaan mutu, pengepakan dan penyimpanan. Dapat dilihat pada tabel di bawah pada slide itu bagian-bagian tanaman dan cara pengambilannya seperti pada kulit batang itu batang utama dan cabang dikeluarkan dengan dikelupas dengan ukuran panjang dan lebar tertentu. Untuk kulit yang mengandung minyak atsiri atau golongan senyawa fenol digunakan alat pengupas yang bukan logam. Untuk daun itu pucuk yang sudah tua atau muda dipetik dengan tangan satu persatu, dan lain-lain. Selanjutnya itu tahapan memperoleh simplisia, ada sortasi basah, itu gunanya untuk memisahkan cemaran pada bahan alam yang digunakan. Selanjutnya pencucian, bahan dicuci dengan air mengalir, lalu dilakukan perajangan. Perajangan dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Selanjutnya pengiringan. Beberapa metode pengiringan yaitu dengan sinar matahari, kering angin, oven, microwave, dan freeze drying. Selanjutnya pengecilan ukuran. Bisa menggunakan gunting, pisau, alat penggiling, blender, mortar, dan lain-lain. Selanjutnya adalah garbling atau sortasi kering. Dilakukan setelah simplisi kering guna memisahkan benda asing seperti pengotor. Selanjutnya pemeriksaan mutu yaitu identifikasi taksonomi, kadar abu, kadar serat, dan lain-lain. Lalu packing atau pengepakan dan penyimpanan. Gudang penyimpanan harus tahan api, konstruksi baja, tahan panas, dan tahan rayap. Ekstraksi bahan alam. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas atau bagian yang tidak diperlukan karena sifatnya mengganggu baik dalam penyajian maupun karena mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Menurut BPOM nomor 32 tahun 2019, sediaan galenik yang selanjutnya disebut ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyaring simplisia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai di luar pengaruh cahaya matahari langsung. 3 tahapan proses ekstraksi. Yang pertama, pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan serta masuk ke dalam sel. Lalu pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Setelah itu pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan baku atau biomasa penghasilnya.
Metode-metode ekstraksi itu ada maserasi, perkolasi, ekstraksi dengan reflux, sortasi, ekstraksi dengan ultrasonik, ekstraksi dengan microwave, dan ekstraksi dengan tekanan. Maserasi Maserasi adalah tahapan perendaman, pengadukan, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahannya itu waktunya lama, senyawa rusak karena kontak terlalu lama dengan pelarut, banyak pelarut yang terpakai. Kelebihannya itu teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Yang kedua, perkolasi, tahapannya ada packing, pengaliran pelarut. Kelemahannya lebih banyak pelarut, senyawa sulit tersaring, dan rentan tersumbat. Kelebihannya itu eh, teknologi sederhana, tahapan lebih sederhana, dan waktunya lebih singkat. Selanjutnya itu ekstraksi dengan reflux, tahapannya itu perendaman, pemanasan, dan penyaringan. Kelemahannya kerusakan senyawa karena panas, biaya lebih mahal. Kelebihannya itu sedikit pelarut, waktu lebih singkat, dan rendemennya tinggi. Selanjutnya itu sekretasi, tahapannya ada packing dan pemanasan pelarut. Kelemahannya itu kerusakan senyawa karena panas, dan biayanya lebih mahal. Kelebihannya sedikit pelarut yang digunakan, waktunya lebih singkat, dan rendemennya lebih tinggi. Selanjutnya, ekstraksi dengan ultrasonikasi. Tahapannya ada perendaman, ultrasonikasi, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahannya itu biayanya mahal, kelebihannya waktunya lebih singkat, pelarutnya lebih sedikit, dan senyawa tidak rusak karena panas. Ekstraksi dengan microwave. Tahapannya ada perendaman, ultrasonikasi, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahannya itu biayanya mahal, senyawa mudah rusak, kelebihannya waktu lebih singkat, pelarut lebih sedikit, dan rendemennya tinggi. Terakhir itu ada ekstraksi dengan tekanan. Tahapannya ada perendaman, ultrasonikasi, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahannya itu biayanya sangat mahal. Kelebihannya waktu lebih singkat, pelarutnya lebih sedikit, senyawanya tidak rusak karena panas, serta rendemennya tinggi. Faktor pemilihan metode itu dari segi efisiensinya, rendemennya yang tinggi, kualitas senyawa yang terjaga, waktu ekstraksi yang lebih singkat, pelarut yang digunakan lebih sedikit, biaya yang lebih murah, dan risiko yang lebih rendah. Terakhir itu ada evaporasi. Evaporasi adalah kumpulan semua maserat, kemudian uapkan dengan penguap vakum atau penguap tekanan rendah, dan dapat juga menggunakan rotavapor hingga diperoleh ekstrak kental. Contoh alatnya itu adalah rotary evaporator. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.